Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dari sebuah riwayat atau hadis tentang tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggoyahkan arasi. Ada seorang pemuda yang datang menemui Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengadu dan berkeluh kesah atas apa yang dilakukan oleh ayahnya yang seringkali mengambil sesuatu yang ada di rumah, baik itu uang, makanan, dan lain sebagainya. Dia merasa kesal atas apa yang diperbuat oleh ayahnya tersebut. Rasulullah SAW pun kaget atas apa yang dilakukan oleh anak muda yang ada di hadapannya ini. Mengapa ia sampai mengadukan ayahnya sendiri hanya karena masalah yang sepele seperti ini? Namun, karena beliau orang yang sangat bijaksana, demi untuk memuaskan si pemuda, beliau pun memerintahkan sahabat untuk memanggil orang tua dari anak muda ini. Dan tak berapa lama kemudian, si pemuda itu pun juga datang, sesosok badan yang terlihat sedikit membungkuk dan langkah kakinya sudah tertatih-tatih. Dia adalah ayah dari si pemuda itu. Kemudian setelah si bapak ada di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW dengan mata yang berkaca-kaca, beliau pun bertanya, "Wahai orang tua, apa benar dia anakmu?" "Benar ya Rasulullah," jawab si bapak dengan singkat. Dengan nada suara yang berat, seakan tak sampai hati beliau untuk berucap. Beliau melanjutkan pertanyaannya, "Wahai orang tua, apa benar Anda sering mengambil sesuatu di rumah pemuda ini?" Kemudian orang tua itu terdiam sejenak, lalu ia menoleh ke arah si pemuda. Tatapannya sayu seakan mau meleleh. Kemudian ia menoleh kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sambil menunduk dia pun berucap, "Ya Rasulullah, dia adalah anakku. Aku sangat cinta kepadanya. Semua telah aku korbankan hanya untuk membesarkannya. Tariknya matahari atau derasnya hujan bukanlah satu penghalang bagiku untuk mencari nafkah, agar bisa memenuhi segala kebutuhannya. Di saat dia masih kecil, tak jarang saya menahan rasa lapar, karena makan yang sedikit, tapi yang penting dia bisa makan. Di saat dia sakit, kami pun ikut merasakannya. Kami selalu menggendongnya agar dia bisa tertidur dengan lelap. Kami bingung bagaimana caranya kami bisa membeli obat agar dia bisa segera sembuh, meski kami harus meminjam uang untuk membeli obat tersebut. Tak jarang juga di tengah-tengah kami makan, terkadang dia menangis karena bajunya yang basah oleh buangan air kecil dan besarnya. Kami pun meninggalkan makanan kami untuk mengganti pakaian yang terlebih dahulu. Itu semua karena rasa cinta kami kepada dia, ya Rasulullah." Lalu setelah dia besar dan hidup dengan mapan, ternyata dia lupa dengan kami.
saat kami sudah tak lagi memiliki biaya untuk makan kami, salahkah aku jika mengambil sedikit dari apa yang ia miliki? Seandainya tubuh ini masih kuat seperti dahulu untuk bisa mencari sesuap nasi, kami tak akan melakukan hal itu, ya Rasul. Rasulullah SAW yang sedari tadi menundukkan kepalanya, mendengarkan cerita si bapa, beliau pun tak kuat lalu membendung air matanya. Beliau pun sesungguh meneteskan air mata sampai membasahi janggut dan dada beliau. Dan karena tangisan baginda Nabi Muhammad SAW, arsy menjadi goyah sampai para malaikat penjaga arsy bingung, dan malaikat Jibril pun turun untuk menenangkan beliau agar tidak menangis lagi. Setelah itu, baginda Nabi pun berkata kepada si pemuda tadi, "Wahai anak muda, ketahuilah bahwa dirimu dan seluruh harta yang kau miliki adalah milik ayahmu. Seandainya ayahmu ingin mengambil semuanya apa yang kau punya, tak ada hak engkau untuk melarangnya." Kemudian si pemuda itu pun masih belum terhenti dari tangisan. Dia sangat menyesal akan apa yang sudah ia lakukan. Kemudian dia pun bersumpah dan bersimpuh di hadapan ayahnya dan meminta maaf atas kehilafan dan kesalahannya. Wahai sahabat, berbahagialah selagi kalian masih bisa memandang kedua permata yang ada di rumah, yaitu orang tua kalian. Jaga dan sayangi keduanya. Buatlah mereka berdua selalu bahagia, senang, serta ridho atas apa yang kita lakukan. Karena dengan itu, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat.